Ini orang-orang yang sudah agak-agak senior, 40-50 tahun ke atas, kalau mau terbebas, mau jauh dari kanker, mau jauh dari penyakit degeneratif, stroke, darah tinggi, kencing manis, usahakan dalam seminggu sekali, satu begini aja, satu hari. Jadi sebelum tidur minum itu dulu, Masya Allah. Efeknya nanti apa? Bersih-bersih, buat pencernaan ada, buat otak ada, buat jantung ada. Gen kita itu Bapak sekalian, gennya kita itu, apa yang terjadi sebenarnya atau apa bahan bakunya? Bahan baku gen kita itu adalah ini. Air kelapa. Jadi air kelapa ini adalah air dengan sterilitas yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau bikin air kelapa ini, kalau bikin santan pakai ini kan, airnya jangan dibuang. Ini orang-orang yang sudah agak-agak senior, 40-50 tahun ke atas, minumnya ini. Air kelapa tua. Ini kan tua nih. Airnya aja minum. Karena dia sangat tinggi makronutrien dan dia punya asam amino. Mineral, subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke abang-abang atau mas-mas yang giling kelapa itu sayang banget ini dibuang ini, Masya Allah, ini obat banget ini. Gak perlu beli air kelapa muda. Ini udah obat. Ya. Yang mudanya itu, ya, air kelapa muda itu teman sekalian itu Masya Allah. Ini canggih banget nih orang. Pertama kali Surabaya. Nah, boleh di atas. Kalau Bung Tomo masih hidup mungkin dia makan beginian ya. Ya, maksudnya ya makan orang kita zaman dulu lah. Ini kan karbo. Ya kan? Gak makan nasi kira-kira makannya bisa gak? Bisa, ganti nasinya. Ini kan karbo. Tepung juga. Ya kan? Ini juga karbo, tapi kan sehat. Ya, kira-kira makan sebegini, bukan sebegini lah. Banyak. Cukup nggak pagi-pagi makan beginian? Cukup, insya Allah cukup. Makan beberapa potong udah cukup, insya Allah. Tapi efeknya apa? Badan kita tidak akan lemes karena jenis gulanya bukan kayak gula pada nasi. Itu bedanya. Jadi orang Indonesia itu makanannya apa? Makanan kita aja lah, gak usah heboh-hebohan. Ya, sekian lama makan pizza gitu kan, enggak juga lancar bahasa Italianya. Makan kita aja lah, jangan heboh-hebohan. Makanan satu tempat yang Allah ciptakan di suatu negeri, itulah yang paling cocok untuk mereka. Ya. Dan karena kita nggak tumbuh kurma ini kan asam amino. Asam amino itu bahan baku pembentuk gen, maka ada asam amino, ini asam amino. Di Saudi atau di Arab nggak tumbuh kelapanya. Di sini Allah ciptakan, jadi kita nih, Indonesia nih boleh saya katakan is a blessing country. Negara yang penuh berkah loh sebenarnya. Ya, kalau seandainya penduduk negeri ini bertakwa kan kalau bahasa saya dalam persepsi saya gitu ya. Persepsi kesehatan dengan cara apa? Kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan di sini untuk kita bersyukur dengan rempah, dengan rimpang kayak beginian, maka harusnya Indonesia menjadi negara yang paling sehat. Harusnya. Tapi nafsunya harus kita kendalikan juga kan. Ini air kelapa. Minum air kelapa muda kayak begini kan, anggaplah ini muda, kayak seperti sih muda. 3 bulan ya, 1 hari satu begini aja, 1 hari turun tensinya insya Allah. Ya, tekanan darah turun, gennya akan bener lagi, ya. Airnya aja, nggak usah dagingnya. Masya Allah kan. Tambah dengan makan beginian. Ya, apalagi tambah kita dengan begini ini, mulailah berdekatan atau kembali ke mereka ini. Pagi-pagi misalkan tinggal dikupas sedikit, cek, digeprek, kasih air panas, kasih madu atau gula aren, kan gula aren, selesai. Gak ribet kita. Itu jauh lebih menyehatkan daripada minum teh saset.
Bagi bapak-bapak yang suka makan kopi atau minum kopi, maaf. Silakan aja minum kopi, bagus. Pagi-pagi minum kopi. Satu gelas, satu cangkir, tapi jangan pakai gula. Ya. Karena kopi akan menekan rasa lapar. Gak bawaannya pengen banyak makan. Kopi itu canggih begitu. Kopi, teh hijau, kayu manis, termasuk air putih juga bisa menekan rasa lapar. Jadi kalau yang masih suka makan gorengan, kalau sudah pernah ceritakan cara makan gorengan yang baik. Gorengannya dipotong-potong, siapin kuahnya, kacang atau apa gitu kan, celupin. Waktu mau makan, sebelum Anda ambil pakai garpu, Anda cemplungin gitu kan, cium dulu. Gitu. Waktu sudah selesai cium, Anda taruh, minum air putih. Ulangi berkali-kali. Lama-lama air putihnya akan menekan keinginan untuk makan gorengan. Sekarang saya tanya Bapak sekalian. Ini pisang rebus, mana sehat dengan pisang goreng? Udah tahu tuh, pinter. Ya kan? Sekarang misalkan kita bicara gorengan, mana sehat dengan singkong rebus? Rebus kan? Gak ada minyak, gak ada tepung. Dia ada tepung, tapi dia tepung yang masih kompleks gitu loh, bahasa gitu loh. Kalau udah bicara gorengan, dia sudah gak kompleks lagi gitu loh. Ya kita makan tiap hari kan. Jadi kalau kita kembali ini apalagi kayak begini, ini Masya Allah, ini kan kacang apa nih? Edamame ini kan protein. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya juga. Ini juga punya serat, ini juga punya serat. Komplit coba, Masya Allah. Modal berapa beginian? Modal cepat juga bisa. Ya, beli 10.000, 20.000 untuk satu keluarga cukup sebenarnya. Gitu loh. Gak ribet-ribet, ini kacang kayak beginian juga sama, Masya Allah. Ya, gampang sebenarnya, asal apa? Asal mau aja. Maka coba 7 hari ke depan, teman-teman sekalian, saya bukan melarang Anda makan karbohidrat ya, tapi nasi putih yang saya himbau. Kita tetap butuh karbohidrat. Ibu-ibu jangan gak makan karbohidrat, butuh untuk metabolisme hormon butuh karbohidrat. Ya, jangan gak makan, tapi carilah sumber karbohidrat yang sehat. Seperti itu, ya. Termasuk dari kelapa tadi ya. Usahakan dalam seminggu sekali minum air kelapa. Kalau masih muda, air kelapa muda. Kalau udah tua, kelapa tua. Beda kandungan memang, serius ini kan bercanda. Saya juga sempat ketawa apa benar gitu ya. Ternyata memang benar. Jadi orang-orang yang tua minumnya kelapa tua. Ya, yang masih muda, air kelapa muda nih, ini kata muda. Ini kini sekarang, Masya Allah nih ya. Air kelapa muda itu, kalau Anda ambil racun, kata guru saya itu, dia pernah nyobain, saya belum pernah, tapi dia cerita saya, dia seorang peneliti juga, itu racun itu kalau dimasukin racun tikus atau racun apa yang bentuknya cair, itu dimasukkan ke dalam air kelapa, langsung gumpal dia. Dia punya antikoagulan, dia bisa membekukan atau membekukan sesuatu dengan cepat. Jadi dia melokalisir racun yang masuk. Maka zaman dulu kan kalau orang keracunan apa baygon atau apa gitu ya, ke minum apa gitu kan racun serangga, kan dikasihnya ini. Gitu kan? Tapi jangan dikemas, kemasannya ini kemasannya. Ya, minum air kelapa paling bagus apa? Pok, minum. Jangan pakai sedotan. Jangan cocok, bibir kita tuh lebih cocok minum langsung begini. Iya karena emang sedotan tuh, saya pernah baca gitu, ada seorang dokter THT apa cerita gitu, emang gak cocok buat kita. Jadi jangan sering-sering minum pakai sedotan. Gitu loh, minum kayak begini jangan pakai sedotan, minum langsung bismillah. Contoh minumnya, haus juga sih. Ya gitu ya teman sekalian. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Selanjutnya, kita sampai jam berapa ya? Sampai 12. Apa sampai subuh? Bentar lagi lah ya. Sekarang mau ke Malang lagi. Kemudian selanjutnya teman sekalian, ada lagi yang perlu Anda pahami. Kita itu karena manusia, kita ini makhluk hidup. Maka hidupnya kita itu harus mengkonsumsi yang hidup-hidup juga. Yang hidup itu dari mana? Ini. Wortel gini kan. Ini hidup gak? Hidup dia. Ya. Kapan waktu makan wortel yang paling baik atau makanan kayak gini yang paling baik?
saat baru dipetik. Petik, makan, petik, makan. Jadi makanan yang dipanaskan berulang-ulang sebenarnya udah gak sehat. Gak sehat ya. Kepala, kelapa aja, udah malam. Ini kan berharga banget. Itu kadang-kadang saya mentadaburi ini, saya bilang Masya Allah, Allah tuh maha baik gitu ya. Ini kan kelapa ini kan steril loh. Air dengan tingkat tonisitas yang sama kayak cairan kita. Kayak Anda minum cairan isotonik gitu, ini kelapa nih. Allah melindungi dia karena apa? Dia asam. Asam itu dia nggak boleh kena udara. Maka Allah lindungi dengan pembungkus yang sangat kuat. Masya Allah, jadi kita melihat ini aja udah ya Allah maha baik engkau gitu kepada kami. Ciptakan kelapa. Dan kau bilang antara kelapa sama ini kan gak ada pembungkusnya. Mana lebih banyak mana? Banyak mereka ini. Jadi setiap sesuatu yang mau ciptakan lebih banyak, makanlah itu. Antara sayuran, buah-buahan sama daging, banyakkan mana? Banyakkan sayur dan buah-buahan dengan daging. Maka memang sejatinya kalau mau sehat kembali ke mereka-mereka ini. Ini yang kita sebut dengan living food, makanan hidup. Ada fitonutriennya, ada enzimnya, ada seratnya. Masya Allah, lengkap semua di sini. Ya, pagi-pagi misalkan ada, pagi-pagi itu bisa diubah teman-teman sarapannya ya. Dengan cara mengkonsumsi living food. Contoh nih ada misalkan ada apel. Gampang sekali sebenarnya. Anda ambil apel kayak begini, biasanya sih ada yang bantuin. Enggak kedengeran ya? Biasanya, kajian saya itu ada yang bantuin. Biasanya. Biasanya begitu. Enggak apa-apa. Contoh ini ya, anggaplah mana tadi? Apa tadi? Mangkoknya tadi mana? Oh belum dihabisin. Ini contoh aja ya, misalkan saya ambil ini ada apel ya, kemudian ada timun, ya, kemudian tambah lagi ada apa ya? Nih ada bengkoang. Dokter kok kayak tukang ujak gitu kan? Saya dari mahasiswa dulu memang suka masak. Karena memang menantu yang baik itu yang pintar masak katanya. Masak itu pakai hati, bukan pakai takaran. Tanya ibu, mau bikin sup ditimbang, jahenya sekian, cengkehnya sekian. Tapi kalau lagi bete dia, gak bakal kerasa tuh sup. Rasanya hampa. Tanya ibu-ibu. Betul gak bu? Gak ada nyaut. Jarang masak. Nah modal begini aja bu sekalian. Termasuk ini. Jadi kalau kita mau lihat seorang itu biasa masak atau tidak dari potongan jeruknya. Caranya gimana? Jadi kalau dia gak biasa masak, saya mau perlu jeruk nipis buat diperes, dia akan potong kayak begini. Ini butuh tenaga ekstra Pak. Tapi kalau dia biasa masak, dia akan potong kayak begini. Jeruknya ini. Nah, potongnya kayak begini. Kayak abang soto itu loh. Lalu ini kayak begini kan, simpel kayak begini, kasih. Terus kasih apa? Kasih madu. Ini kalau mau dimakan silakan loh. Kasih aja, nggak dimakan juga. Saya disuguhin itu, suruh makan setampak gitu, mana bisa saya makan. Nih, Anda makan begini misalnya, Masya Allah ya, kalau mungkin boleh saya katakan, perut kita kalau bisa kirim WhatsApp, dia akan berterima terima kasih banget. Kenapa? Living food. Ya, living foodnya ada asam amino, ada enzim, ada vitamin, apalagi tambah dengan ada garam kayak begini. Garam, ini garam
Himalaya, tapi bukan dari Himalaya sana sih. Dari Pakistan katanya, tapi Indonesia juga punya garam yang namanya garam gunung organik. Ini jauh lebih sehat kalau boleh saya katakan daripada gorengan yang kita makan. Masya Allah kan, simple sebenarnya. Murah? Murah. Tapi makanan kayak begini Anda rutinkan tiap hari tambah dengan sayuran tadi, Allahu Akbar. Generasi kita ke depan insya Allah akan sehat. Dan kita harus mulai dari sekarang. Saya agak khawatir lihat negeri kita ini. Dulu waktu saya masih main Twitter, saya pernah bilang, waktu itu saya ngelihat, karena fenomenanya sudah saya temukan. Saya ngelihat gitu kan, kayaknya negeri kita ini akan booming atau panen autoimun. Itu 10 tahun yang lalu saya tulis sudah. Waktu zaman di Twitter, ternyata subhanallah sekarang iya. Anak-anak kemarin saya lihat umur 7 tahun apa 9 tahun kena psoriasis coba. Psoriasis atau imun loh. Perempuan sekarang berlimpah PCO. PCO itu polycystic ovary syndrome. Ya. Sel telurnya nggak matang. Kenapa sel telur perempuan nggak matang? Karena stres. Apa obat buat perempuan yang kena PCO? Jawabannya apa? Pergi ke kajian, hadiri majelis taklim, baca Quran, zikir, nanti sel telurnya akan benar. Makan kayak beginian, insya Allah sembuh. Yang ngomongin bukan saya sebenarnya, saya dapat diskusi ini waktu cerita sama seorang dokter kandungan juga, seorang guru saya, Masya Allah cerita begitu. Ternyata PCO itu obatnya datang ke majelis taklim. Hamil katakanlah sudah mau menikah, sekarang apa yang terjadi? Jaga perkawinannya, berbuat baik, jangan baru nikah sudah mikir kita punya anak berapa, mikir banyak luar biasa, mertua ditinggalin, mertua tinggal orang tua semua, jadi ibarat kata itu peluang kebaikannya lewat gitu, sayang kan, gitu, ya. Maka mari kita niatkan buat sekalian, Indonesia ini sudah sangat, kalau boleh saya katakan menanggung banyak beban. Terlalu banyak penyakit yang kita bisa cegah dengan cara apa? Ayo kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan untuk negeri kita ini. Gitu loh. Dan ingat, ketika Anda makan, pikirkan baik-baik. Kira-kira yang dimakan itu bikin penyakit atau bikin sehat? Pilihannya dua itu aja. Kalau jelas-jelas bikin sakit, jangan dimakan. Kan kita udah tahu sebenarnya kan. Kita udah tahu yang mana sehat, mana gak sehat. Udah tahu. Kalau udah ngerti gak sehat, jangan dimakan. Sekarang saya mau tanya, kita deklarasi dulu. Bapak Ibu siap hidup sehat? Untuk apa? Untuk Allah. Untuk lebih taat kan gitu kan? Agar tahajudnya lebih berkualitas. Agar sholat hariannya lebih berkualitas. Agar ngajinya lebih berkualitas. Agar semua ibadah itu lebih berkualitas. Dan ketika Anda niatkan karena Allah, maka ketika Anda minum serai, minum jahe, minum kunyit, niatnya karena Allah, maka dapat pahala. Hidup sehatnya kita bukan untuk gaya-gayaan, tidak. Hidup sehat kita untuk bersyukur dan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini jangan pernah Anda tinggalkan. Yang pertama apa? Rempah. Ya, rempah sama rimpang itu aja sebenarnya. Ya, modal kayak begini ya, Masya Allah nih, saya pernah nyobain, nanti Bapak Ibu bisa cobain nih. Ini minuman sederhana tapi efeknya luar biasa. Nanti Anda ambil jahe, nih ibu-ibu juga nih. Jahe, kemudian kunyit, kemudian lengkuas, kemudian serai. Ini jahenya paling banyak, nomor 2-nya kunyit, yang nomor 3-nya lengkuas, nomor 4-nya serai. Ya 4 itu tadi, kemudian ada kasih air panas, air dispenser aja cukup lah. Kemudian setelah agak dingin, teman-teman kasih jeruk nipis, gitu kan, sedikit aja. Setelah itu disaring, ambil sarinya, dan habis itu Anda blender dia sama kurma. Ya. Yang kurma dibuang bijinya, nanti di blender apa itu, minum. Saya nyebutnya ultimate rimpang. Jadi 4 yang terbaik itu, ada kunyitnya, ada jahenya, ada lengkuas, serai, ini kan bukan rimpang, ya serempah lah. Itu terbaik. Apa efeknya? Antioksidan ada,
buat pencernaan ada, buat otak ada, buat jantung ada. Kapan minumnya? Saat tubuhnya istirahat. Malam, mau tidur, minum itu. Karena malam adalah waktu terbaik untuk tidak banyak makan. Jadi malam-malam kayak begini sudah pada makan belum? Jangan makan. Bagus kalau makan. Karena kan malam adalah waktu tidur. Wa ja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai waktu istirahat. Kecuali memang nggak makan dari pagi ya. Silakan makan. Tapi kalau sudah makan, gak usah makan lagi malamnya. Apa yang harus Anda kerjakan? Restorannya sudah tutup. Bahasa saya itu restoran kita udah tutup nih. Kerjaannya staf di restoran sekarang bersih-bersih restoran. Oke? Bersih-bersih restoran. Kalau mau bersih-bersih, bekali petugas restoran yang bersih-bersih tadi dengan alat pembersihnya. Alat pembersihnya mereka apa? Ini salah satunya tadi. Rempah tadi. Jadi sebelum tidur minum itu dulu, Masya Allah. Efeknya nanti apa? Tidurnya akan pules dan jangan lupa zikir sebelum tidur. Selanjutnya apa lagi? Ya, bangun malam, jangan lupa bangun malam. Paksain Pak Bu, paksain, serius. Bangun malam tuh ya, kalau boleh saya katakan, kalau kita setelah ceritanya hidup saya kayak begini, mau terbebas, mau jauh dari kanker, mau jauh dari penyakit degeneratif, contohnya apa? Stroke, darah tinggi, kencing manis, seperti itu ya. Bangunlah malam. Itu waktu terbaik tubuh kita untuk meregenerasi sel malam itu. Ya, simpel sebenarnya. Ya, ada rempah, ada rimpang. Satu lagi ini, ya mungkin terakhir sebelum tanya, ini nih, tempe. Ya, jangan lupakan mereka ini. Ya, tempe merupakan salah satu makanan paling sehat untuk pencernaan kita. Ya, pagi-pagi boleh makan tempe, boleh. Ya, caranya gimana? Potong aja tempe, celupin madu. Baru juga dibahas. Ini gak mentah, kan kedelainya udah direbus. Gak tahu? Saya gak tahu. Ya tanya sama abang-abang yang jual tempe itu. Kedelainya udah direbus. Jadi kalau makan tempe begini, Masya Allah kan kayak roti. Masya Allah. Begitu. Caranya gimana makannya? Buka mulut, makan. Emang enak? Emang muka saya sedih? Nih Pak, makan Pak. Ini antum cobain, dahsyatnya tempe. Ini maaf. Langsung dimakan. Enak? Enak. Serius? Gak bersalah gitu kan? Madu Sumbawa, bukan madu Yaman. Yaman? Gak tahu? Pokoknya madu lah. Madu yang baik apa? Madu yang baik itu madu yang sanatnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Gitu ya. Ada probiotik, ada rempah, ada rimpang, ada fitonutrien, sehat insya Allah, tenang aja. Jadi kalau kita bilang, mungkin sekarang kalau kita udah mulai oh ternyata masalah di badan saya selama ini apa? Rempahnya nggak ada, rimpangnya nggak ada, probiotik nggak ada, prebiotik nggak ada, sayur jarang, air jarang. Sekarang kenapa perempuan-perempuan sekarang banyak masalah di pencernaan atau reproduksinya? Gimana enggak? Masalah? Ya. Wanita-wanita itu sekarang kalau boleh saya katakan, kenapa menstruasi mereka? Jadi ibu-ibu dengar baik-baik katakan, menstruasi pada perempuan enggak boleh sakit normalnya. Kalau sakit sedikit aja. Enggak boleh terlalu lama. Ya. Terus enggak boleh berlebihan jumlah darahnya, enggak boleh. Kalau mens aja. Ya insya Allah seperti itu. Caranya gimana? Terutama makanan-makanan yang berbasiskan tepung dikurangi deh perempuan. Nah,
Itu salah satu biang utamanya lah. Ya. Kalau Anda tanya sama ibu-ibu itu apakah mereka makan tiap hari, belum tentu makan loh. Makan bahasanya kita ya, ada nasi, ada apa, tapi baksonya, mie ayamnya, kan tepung semua kan? Kan begitu. Akhirnya apa? Bermasalah. Caranya gimana? Tadi salah satu resepnya. Makanya kalau teman-teman baca, saya kemarin agak surprise, agak kaget juga, Masya Allah. Waktu saya survei di Instagram itu. Berapa orang yang berhasil hamil dulu. Itu kan komennya ada 5.600 komen loh itu. Dan itu ilmu semua. Ada yang 10 tahun gak bisa hamil, macam-macam loh. Waktu saya baca Allahu Akbar, ternyata semudah itu ya. Semudah tuh, ada yang saya suka tuh apa? Yang saya suka, dok, kata dia begini. Saya kemarin ketemu di Surabaya. Di Bandung maaf. Ada bapak-bapak dari Lombok, dia nyapa saya, Ustaz ya, Assalamualaikum. Terus saya bilang, saya lagi program hamil nih. Kata dia, alhamdulillah saya bilang, barakallah saya bilang, semoga berkah lancar Allah mudahkan semua. Dan sekarang saya sudah mulai rutin berpuasa, itu yang saya kejar. Paham ya? Jadi sebenarnya yang kita butuhkan sekarang ya bukan mereka ini gitu loh. Sering saya bilang orang-orang yang ikut program bayi tabung boleh nggak? Saya bukan dilarang, saya juga nggak bisa melarang juga. Tapi pernahkah kita berpikir gitu kan untuk apa? Bayi tabung katakanlah sekian puluh juta, 100 juta misalkan. Cobalah dana itu juga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Pondok pesantren, minta sama mereka didoakan. Nah sekarang kita tuh butuh kayak begitu sebenarnya. Yang kita butuhkan apa? Bagaimana kolbu kita itu terikat sama Allah. Dan apa susahnya bagi Allah memberikan anugerah kehamilan sebenarnya? Masalahnya apa? Masalahnya udah sakit, udah belum dikasih keturunan, tahajud males, ya, duha males, baca Quran males, sama Allah nggak beradab atau kurang beradab gitu loh. Gimana Allah mau kasih? Gitu loh. Sama badannya pun kurang beradab. Kurang beradab itu maksudnya apa? Lebih banyak menzolimi badan gitu loh. Sampai kapan mau kayak begitu? Sayang Pak Bu. Ya. Benar, dengan atau tanpa hidup sehat kita akan mati. Benar. Tapi bagi saya pribadi, saya mau cari peluang-peluang pahala. Ya. Dengan kita sudah tahu ilmunya sedikit, caranya gimana? Ya jaga badannya. Sehingga nanti ketika makan-makan beginian, minum beginian diniatkan karena Allah, dapat pahala kan? Dapat pahala lagi. Apakah dengan itu kita tidak mati? Tetap akan mati, tenang aja. Ya, pasti mati kan? Gak usah bahasa saya itu, yang gak usah berlebihan juga. Nanti pada akhirnya yang kita butuhkan nanti bagaimana makanan-makanan sehat ini kita makan secukupnya, sisanya kita kasih orang, itu nanti yang kita lebih butuhkan. Anda makan semangka satu potong, gak bisa juga makan satu kan? Makan satu potong, 2 potong, sisanya kasih ke orang. Dan itu nutrisi yang terbaik untuk kita. Sedikit aja makan. Gitu loh teman-teman sekalian. Dan itu memang butuh dibiasakan. Ya termasuk sedekah ya. Sedekah itu kan salah satu makanan hati yang paling baik. Makanan tanda kutip ya, nutrisi kolbu yang paling baik itu memang sedekah salah satunya. Di luar Quran. Quran itu memang luar biasa. Ya. Jadi semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau mungkin dicontohkan Nabi SAW, semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban, itu aja. Ya, sholat aja kalau dikerjakan dengan baik itu alhamdulillah, Masya Allah, efeknya luar biasa ke badan. Ya, seperti itu.